Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan bahas melanjut dari playlist Laravel. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana jika di dalam tabel yang ada di database kita itu memiliki join table ya di dalam database-nya. Jadi join table itu artinya ada lebih dari satu tabel yang saling berhubungan terkait data ataupun field yang ada di dalam tabel yang saling berkaitan ataupun sering dikenal dengan istilah relationship table, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan terapkan itu bagaimana jika tabel yang kita miliki di dalam database ini memiliki relationship, lalu kita ingin menampilkan data tersebut yang memiliki relation dengan menggunakan konsep join. Nah, kalau kita pahami join itu ada beberapa jenis join ya. Jadi fungsi join itu kan untuk membantu kita dalam menyajikan data yang tabel itu memiliki relationship kan gitu ya, ataupun relation datanya kan gitu. Nah, saya contohkan hari ini di tabel yang sudah kita miliki yaitu tabel member dan tabel users. Kita akan tambahkan tabel baru, misalnya kita kasih nama tabel baru untuk relation ke tabel member. Nah, jadi nanti di tabel member akan memiliki relation untuk jenis kelamin gitu ya. Jadi kemarin kita pakai kelamin di sini kan, setelah nama ini ada kelamin untuk menyimpan jenis kelaminnya. Jadi nanti untuk jenis kelamin saya akan hubungkan dengan tabel yang baru. Misalnya saya buat tabel baru di sini namanya kelamin, ya kan. Di sini fieldnya ada ID kelamin. Ini merupakan auto increment. Lalu ada nama kelaminnya apa, ya kan? Lalu kita buat di sini kalau perlu created add, lalu ini delete updated add-nya, kan gitu ya. Nah, ini jenis kelamin, nama kelaminnya saya buat panjangnya 100, misalnya seperti itu. Ini saya buat date time, ini juga update-nya date time. Nanti kalau dari migration juga boleh kalian buat ya, tapi ini saya buat langsung dari database-nya langsung, sama saja itu hasilnya. Nah, sekarang saya punya tabel kelamin yang berisikan option yang dipilih nanti untuk memilih jenis kelamin. Nah, di sini saya langsung insert aja. Untuk inputan pertama itu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Saya isi value dari tabel kelamin itu ya. Yang kedua adalah perempuan. Oke, lalu saya go saja. Nah, sekarang saya sudah memiliki dua data di dalam tabel kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, data yang ada di tabel kelamin ini dengan primary key-nya adalah ID kelamin, akan saya hubungkan dengan tabel member ini. Dengan cara primary key tadi yang di kelamin ini saya panggil atau saya tampilkan juga, saya tempel juga di sini untuk memberitahu bahwa tabel kelamin itu tabel member sudah berhubungan dengan tabel kelamin, dengan nanti di tabel member ini saya bubuhkan juga field yang ada di dalam tabel kelamin, field primary key-nya maksud saya ya. Nah, misalnya saya rubah strukturnya, setelah after ID, setelah field ID saya tambahkan satu kolom, satu field bernama ID kelamin sesuai dengan penamaan primary key yang ada di tabel kelamin tadi ya. Tipe datanya juga harus sama. Save. Nah, ini sudah sama. Oke, jadi nanti kita untuk menginputnya ada beberapa yang harus kita modifikasi ya. Nah, yang mau kita modifikasi nanti pertama kita buat dulu model untuk mengelola tabel kelamin ya. Pertama kita buat model untuk tabel kelamin. Kita aktifkan terminal. Saya tuliskan di sini php artisan make model, nama modelnya adalah kelamin. Oke, maka sekarang kita lihat di model sudah ada kelamin. Nah, di sini kita isikan dulu atribut yang dibutuhkan untuk menghubungkan dengan tabel kelamin kita, protected table gini ya. Itu kelamin. Oke. Nah, sama seperti di member ini ya. Oke, kita tentukan juga lagi primary key-nya yang ada di tabel tersebut. $primary key. Ini ID kelamin. Lalu field label-nya juga kita atur protected
fill label. Di sini mulai dari ID kelaminnya kita bisa fill. Lalu nama kelamin, field yang bisa kita nanti ya manipulasi ya. Field yang ada di tabel kelamin tadi ya. Di sini created add. Di sini deleted add. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita akan memodifikasi selanjutnya adalah di sini di controller member. Ketika nanti seperti ini halaman aplikasi kita kan kemarin udah di sini kan login member ini. Saya login dulu kan gitu kemarin yang sudah kita bahas. Admin add 123. Ups, kita lihat dulu ya usersnya. Oh, belum ada ya. Oke. Saya buat dulu ininya. Akun untuk loginnya ya sebentar. Di controller di view. Resource views untuk login. Saya buat dulu akun baru ya. Di sini aja deh. Saya buat seperti ini. Has make. Saya buat dulu admin add 123. Oke. Biar saya tahu passwordnya nanti apa, karena dia harus di encrypt ya. Nah ini saya ambil, saya buatkan user baru dulu. Saya insert name admin add 123. Di sini email password yang tadi saya paste di sini, lalu tinggal go. Oke, sudah. Kita coba. Ini saya hapus lagi karena tadi hanya mau lihat, biar nggak usah makan waktu buat registrasi baru lagi ya, biar cepat aja. Sini admin add gmail, admin add 123. Ups. Oh, sorry. Ininya ya, emailnya salah ketik tadi. Sorry. Ini admin at gmail.com gitu ya. Kita coba lagi admin at 123. Oke, sudah berhasil. Kalau kita buka di channel member yang sudah kita buat itu kan jenis kelamin ini kita input sendiri ya, kita buat dari bytecode ya di folder member di add ini kan begini ya. Ya kan? Nah, kita akan buat ini kan, kalau kita lihat ini kan dibuat by code ya, by coding pilihannya. Nah, nanti pilihannya ini kita akan akses melalui tabel kelamin ini datanya. Ya, oke. Nah, caranya bagaimana? Berarti di controller member di sini di bagian metode tambah di sini saya tambahkan dulu, saya kirimkan data dulu dari tabel kelamin tadi. Saya buat dia variabel data indeks kelamin akan mengambil data dari model kelamin ini kan. Oke. Ambil semua data yang ada dengan menggunakan metode all, fungsi all ya. Oke, lalu saya akan parsing datanya, saya akan kirim ke sini supaya nanti bisa ditambahkan di bagian add. Nah, di add ini saya hapus aja lagi, yang ini nih saya kosongkan aja. Jadi seperti ini. Saya langsung buat di sini option baru, tapi ini saya gandakan dulu aja di sini. Saya mulai dengan blade template untuk for each, membaca data dari tabel kelamin tadi. Oh, ini sudah bisa ya. For each. Oke, sebentar ya. Each blade template. Oke. Nah, di sini collectionnya itu variabel kelamin yang tadi dikirimkan indeksnya ya. Yang menampung nanti adalah variabel data saya buat. Oke. Nah, di dalamnya ini saya copy aja. Gini, oke. Lalu isinya ini saya pakai blade template seperti ini untuk mengambil data dari variabel data. Yang muncul di sini adalah nama fieldnya.
nama kelamin, ya kan? Lalu untuk value-nya saya ambil dari sini. Saya ganti ini menjadi ID-nya. Karena nanti kan yang dibutuhkan waktu menyimpan data ke dalam tabel member adalah ID-nya saja kan? Nah, gitu ya. Maka di sini value-nya adalah ID. Maka kalau kita refresh ini sekarang, nah pilihannya sudah sesuai dengan nama field di sini. Misal, saya tambahkan lagi di sini data baru XXXX gitu nih. Nah, ketika ada perubahan data ataupun penambahan data di tabel kelamin, di sini juga akan menyesuaikan. Oke, ya, itu kelebihannya. Jadi kita tidak lagi membuat option atau pilihan melalui coding ataupun by code. Langsung aja dari database saja, dari tabel gitu ya. Nah, contohnya joinnya seperti itu. Lalu, ini sekarang selanjutnya di modelsnya ini member, kita modifikasi untuk field labelnya bukan lagi kelamin melainkan ID underscore kelamin. Oke. Nah, kita akan coba input data baru. Misalnya saya buat aja Utomo. Nah, begini. Laki-laki, nomor ponselnya saya kasih nomor acak. Udah, saya buat email acak juga, utomo@gmail.com. Ini alamat Jakarta misalnya ya. Sini Utomo, ini Utomo @123. Nah, ini saya ambil gambar ini aja, gambar random. Misalnya ini nih. Itu yang saya gunakan. Oke. Lalu saya save. Oke. Nah, di sini karena ini ya, di controller member saya lupa rubah ini dia. Di sini. Ini fieldnya bukan lagi kelamin melainkan ID kelamin. Oke, saya refresh coba lagi. Nah, sudah masuk, tapi kita perhatikan di dalam tabel member ID yang terisi di sini ID kelamin. Nah, sedangkan di sini kosong. Sebenarnya berarti di dalam view sini untuk member, indeks untuk membernya, ini kan harusnya di sini kita tampilkan ID kelamin, kan gitu ya. Nah, tapi kan tidak mungkin kita menampilkan data ke dalam halaman website kita berdasarkan ID-nya, kan gitu ya. Jadi kita harus mengambil data ini, kan nggak mungkin kita tuliskan satu apa, kan nggak mungkin orang mengetahui kode satu itu apa gitu kan, karena memang sebenarnya yang disimpan di dalam tabel member hanya ID kelaminnya. Nah, agar bisa nanti di halaman member ini menampilkan jenis kelaminnya langsung, bukan primary key dari tabel di ID di tabel kelamin tadi ya. Ini kan ID kelamin ini kan merupakan foreign key di tabel member ya. Sedangkan di kelamin, ID kelamin itu merupakan primary key. Nah, bagaimana caranya? Dengan konsep join, kita mau menampilkan data ID kelamin yang di tabel member ini, bukan ID-nya, melainkan nama field dari di tabel nama kelamin yang ada di tabel kelamin ini. Nih, field nama kelamin yang mau kita tampilkan ke sini. Walaupun yang disimpan di member adalah ID-nya. Caranya adalah dengan menggunakan join tadi. Ya, kalau menggunakan join jauh lebih simple nih. Jadi kita nggak perlu membuat tabel yang berulang-ulang fieldnya di setiap tabel yang ada. Nah, itu konsep relation itu kan seperti itu konsep dasarnya. Sebenarnya banyak lagi fungsinya sebenarnya. Tapi konsep dasar, fungsi dasarnya itu adalah agar mengurangi field yang field yang muncul dan fungsinya sama di setiap tabel gitu ya kan. Nah, sebenarnya itu ada teorinya lagi, pembelajarannya dalam melakukan relationship itu ya. Nah, jadi sederhananya dengan Laravel kita akan bisa gunakan konsep join. Nah, joinnya ini kita akan gunakan konsep inner join ya. Kalau inner join itu berarti menampilkan data yang datanya tersebut saling berhubungan, ataupun di antara dua tabel yang saling berhubungan ini, contohnya di tabel kita ini tabel member dan tabel kelamin, datanya kan berhubungan kan. Artinya data yang berhubungan, misalnya nih ID kelamin ini kan 1. Kalau kita perhatikan di tabel kelamin ada nggak ID kelamin dengan data 1? Ada. Kan berhubungan berarti datanya. Bukan fieldnya yang berhubungan, yang melainkan datanya tersedia di kedua tabel yang saling berhubungan gitu ya. Nah, caranya bagaimana?
Ini kan berarti kendalanya di mana? Di halaman index kan? Berarti itu di controller member atau member controller ini di method index. Method index kan menampilkan data keseluruhan. Ini tidak lagi kita pakai titik 2 all, melainkan kita modifikasi. Ini saya hapus. Langsung saya ganti dengan seperti ini, titik 2 join. Nah, di join ini kita tuliskan akan digabungkan dengan apa? Dengan tabel kelamin. Lalu yang digabungkan apa parameter fieldnya? Ya kan? Maka berarti di tabel kelamin pada field ID kelamin harus sama gitu jadinya ya, koma sama dengan apa? Dengan di tabel kutip 1 dengan di tabel member pada field ID kelamin. Kan field ini yang saling berhubungan kan gitu ya. Jadi datanya harus sama. Maka lalu di sini kasih fungsi get. Udah selesai, sesimpel itu aja. Ya. Kalau sekarang saya tuliskan di dalam index blade untuk member ini, di sini tuliskan bukan lagi ID kelamin yang ada di tabel member, melainkan nama kelamin yang berasal dari tabel kelamin, maka nanti akan muncul. Tuh ya. Muncul ya. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, bukan lagi angka 1 tadi yang ada di tabel member kita. Tetap data di tabel member kita ID kelamin yang didata, tapi ketika kita view, kita tampilkan ke pengguna, yang muncul adalah nama dari primary key tadi, ID kelamin tadi. Nah, dengan konsep join ini tadi. Mana tadi? Nah, ini. Ya. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi mengulang-ulang field yang sama ketika ada fungsinya sebenarnya sama, tapi ngapain kan memakan kapasitas database nanti seperti itu, ataupun mengerjakan hal yang berulang-ulang gitu ya. Jadi itu caranya. Kalau nanti mau diedit juga bisa. Kalau mau edit, ini kan jenis kelamin nggak terpilih nih, kita lihat aja di sini. Berarti di bagian edit di controller kita, mana untuk bagian edit. Nah, di sini bukan lagi ini, tinggal ganti aja nanti. Ya kan, pakai close aware. Nah, gitu ya. Nah, jadi jauh lebih apa ya? Lebih simpel lagi nanti menggunakannya ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan terkait menggunakan query join di dalam Laravel 10 gitu ya. Jadi silahkan nanti kalian coba lagi sesuai dengan video saya ini, boleh kalian ulang-ulang lagi, review ulang terkait join tabel di dalam Laravel ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan untuk tutorial Laravel dalam menggunakan join. Silakan tunggu di video-video selanjutnya di channel YouTube Indo Programmer. Terima kasih.